banyak kebanyakan orang Indonesia, bahkan level yang paling tinggi sekalipun, kalau suruh tampil, khususnya bukan berteater tapi tampil bicara di depan publik, itu kan banyak takutnya, banyak stresnya, banyak keribetan yang ada di kepala mereka. Terus orang-orang yang sudah terbiasa tampil masih juga kadang-kadang ngalamin situasi-situasi itu gitu. Bahkan superstar sekalipun kalau mau manggung juga masih nervous. Kamu handle-nya gimana sih, enggak? Kadang-kadang berbeda-beda sih tiap lakon aja. Misalnya ada yang butuh kostum yang agak ribet gitu, mungkin gerak-gerakin kostum itu. Kadang-kadang ada momen-momen dimana gue duduk aja gitu, konsentrasi, inget-inget dialog apa aja sih. Jangan terlalu serius nginget dialog. Kadang-kadang kalau terlalu serius nginget dialog bisa lupa malah. Jadi itu antara balancing act antara ini gue butuh bergerak nih sebelum masuk panggung nih. Mungkin itu bisa meredakan ketegangan juga sih kadang-kadang. Kalau bokap dulu kita punya tradisi kalau sebelum pentas kita ada gong 1 kan. Gong 1 itu 15 menit sebelum pertunjukan. Habis itu gong 2 5 menit sebelum pertunjukan, gong 3 pertunjukan jalan. Nah, setiap gong 1 kita biasanya akan tos di belakang panggung. Bokap tuh tos kemana-mana. Kadang-kadang ada yang tangannya dingin, bokap tahu ada yang tangannya dingin, ada yang tangannya anget. Ya, kadang-kadang yang tangannya dingin mungkin berasa kali ya dia tegang banget nih kayaknya nih. Tapi itu tradisi tos di teater koma juga menjadi sesuatu yang menyenangkan juga, kayak berbagi beban. Ini kan teman-teman yang sama-sama mau bakal tampil, kita berbagi apa ya, kita tahu yang akan kita hadapi di panggung tuh kayak gitu. Jadi ada temen sharing beban itu cukup membantu juga. Kalau kamu sendiri selain duduk atau kalau kostumnya ribet kamu bergerak-gerak, tapi secara mental ada nggak sesuatu yang kamu omongin? Karena kan ini kan ada lakon, ada peran, terus kemahirannya udah nggak usah ditanyakan lah ya, udah tahu, dan udah latihan. Tapi secara mental ada nggak sih kayak persiapan khusus gitu? Nggak kayak sesuatu yang lo omongin di kepala lo? Apalagi ada ekspektasi tertentu ya, ekspektasi bokap nyokap, penonton, publik, gitu kan. Sebenarnya kalau gue jadi lo ya, itu kan kalau dipikirin secara mental gila sih, pressure banget. Nggak tahu, mungkin karena justru di pinggir panggung, di luar panggung itu kita merasa tegang. Itu justru area yang asing gitu buat kita. Ketika masuk panggung malah aku kenal tempat ini justru area nyaman buat gua gitu. Mungkin justru itu kayak di dalam otak kita kayak aduh pengen buru-buru masuk nih. Pengen melakukan tugas. Pengen main, pengen ditonton orang juga. Mungkin itu bikin tenang juga sih sebetulnya. Jadi dalam pikiran tuh cuman dalam pikiran kita ngulang-ngulang, mungkin kalau gue siap mungkin lebih kayak gue siap udah latihan tadi sebelum kita briefing juga ada latihan kecil, latihan entah lagu atau koreo atau apapun tadi jam 5 gitu. Pokoknya udah sih udah persiapan udah beres nih persiapan, jadi gue udah siap tinggal check and recheck. Oke. Secara mental baju, sepatu, topi, kalau ada senjata atau yang dipegang, udah semua udah ada. Coba cek lagi. Oke. Jadi lebih kayak punya kesadaran bahwa preparation semua udah beres, terus ada ngomong ke diri sendiri ya, siap gitu ya. Iya. Gue siap gitu ya. Iya. Gimana caranya
orang yang introvert kayak lo nggak, dengan ekspektasi yang macam-macam, bisa tampil seperti orang ekstrovert? Banyak nih orang-orang introvert nih yang dengerin kita yang selalu merasa ciut kalau harus tampil, terutama tampil bicara ya. Ada tips nggak sih? Ya paling rahasia paling gede itu adalah latihan ya. Latihan bagaimanapun juga. Ketika gue belum masuk teater juga nggak merasa, oh gue nggak bisa deh kayaknya kayak begitu. Kayaknya yang di panggung itu hebat banget kayaknya ngelihatnya. Tapi ternyata memang rahasianya adalah latihan. Latihan entah itu pada saat latihan bersama kelompok untuk pementasan, atau ya latihan sendiri sebelum latihan sama kelompok. Itu yang bikin lebih nyaman gitu. Itu bagian dari preparation sebetulnya. Jadi mengatasi kegugupan, rasa takut itu ya bagaimanapun juga latihan. Dan yang orang lupa bukan cuma latihan mengulang-ulang, tapi evaluasi. Ini udah bener belum ya yang gue lakuin? Ini udah bener. Itu tahapan preparation yang sangat penting sebetulnya sebelum masuk ke panggung, atau bahkan untuk mulai latihan teater pun udah bener nggak ya ini dialog atau gerak atau apapun. Karena sudah sekian kali latihan, tetap dievaluasi lagi, entah evaluasi sendiri atau evaluasi sama teman-teman kelompok atau sama sutradara. Iya ya, jadi latihan dan evaluasi tuh jadi kuat banget ya. Nah, membuat kita jadi lebih yakin, lebih pede ya enggak? Iya, itu ada pemetaan perjalanan kita lah. Paling enggak kita udah nggak salah jalan misalnya kan. Iya. Kita udah jalan 3 langkah, udah bener nggak ya? Evaluasi lagi, lihat belakang, oh iya, oke, maju lagi. Udah bener belum ya? Maju lagi. Suka nggak muncul tiba-tiba, kan namanya perasaan bisa nggak menentu ya, tergantung hormon gitu. Ada kadang-kadang ada nggak sih kayak self doubt, kayak ragu-ragu, gue bisa nggak ya? Yeah. Terus gimana ngatasinnya? Cukup sering sih itu. Cukup sering banget. Cukup sering, oke. Kadang-kadang aduh malas latihan nih, bakal jelek nih, belum bagus nih ya. Tapi kadang-kadang akhirnya menyeret diri sendiri untuk datang latihan sih, walaupun ada dukungan juga dari kadang-kadang dari istri, ayo cepetan kamu latihan, itu udah ditungguin nah, kayak gitu-gitu. Ya tapi dari diri sendiri lagi harus, ya bagaimanapun juga harus tetap datang ke tempat latihan, harus latihan, mulai ngafal dialog, koreografi, nyanyian. Memang latihan bertahun-tahun itu cukup memberi memberi keakraban bahwa kita pasti akan tambah bagus. Walaupun hari ini sedang merasa jelek banget ya, tapi dari hasil latihan selama ini, dari yang lakon-lakon yang sudah dijalani, memang makin hari pasti akan ada penemuan baru, ada masukan-masukan dari teman-teman, dari sutradara, dari orang yang nonton, kebetulan datang nonton latihan hari itu gitu, teman-teman teater koma yang nggak ikut produksi. Kadang-kadang, oh mas kayaknya lebih bagus kalau lo gini mas. Oh iya juga ya. Ya itu sih, rasa percaya bahwa proses itu memang penting dan akan membuat kita bertambah baik dalam hal yang kita lakukan. Dan membuka diri menerima input berarti juga dong, enggak ya? Iya betul. Kadang-kadang kan ada yang enggak, gue lebih nyaman kalau gue gini-gini. Iya. Kalau gue lebih milih kayaknya, oh nih orang ngomong-ngomong apa sih? Oh ya oke, masukannya kayak gitu. Bisa gue coba. Bisa gue coba di latihan atau gue latih sendiri. Kalau rasanya enak, oh iya juga ya. Iya. Evaluasi terus open minded. Iya. Terhadap input ya. Iya. Yang datang dari manapun. Sebisa mungkin, karena ya acting itu seni pertunjukan itu kan sangat ini ya, tiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk, ya misalnya
peran A kalau dimainin sama si A belum tentu sama yang kalau si B yang mainin. Jadi ya kita coba terima aja semuanya, terbuka aja. Kalau bokap bilang jadi gelas kosong lah. Gelas kosong. Kalau gelas penuh kan diisi airnya tumpah semua. Jadi kita harus terima itu air itu kita tampung lah. Iya, analogi yang sangat bagus. Si gelas kosong itu kan untuk bikin kita belajar terus kan nggak? Ada nggak peran yang paling challenging buat lo? Sampai lo nggak bisa meragukan diri sendiri ya? Sampai gila nih, gue nih yang harus jalanin gitu. Paling menantang. Sejauh ini sih peran Sri Kandi itu sih sebetulnya. Harus jadi wanita, jadi perempuan. Terus kita nonton yang pagelaran wayang orang, lihat ada memang mas siapa jadi Sri Kandi gitu. Oh kayak gitu ya, aduh bagus banget sih nih. Gue bisa kayak dia kayak. Karena dikasih lihat standarnya yang aduh tinggi banget kayak standar. Terus yang dipertunjukkan sebelumnya juga ada almarhum Om Ohan Adiputra yang jadi Sri Kandinya. Terus sekarang jadi pas Semar Gugat tahun 94 jadi Sri Kandi, Semar Gugat tahun 2016 dia co-sutradara. Dia juga mainnya bagus banget. Aduh, gimana ya. Tapi untung dibantu dia juga gitu. Om Ohan almarhum banyak memberikan masukan. Ini kayak gini aja, Reng. Kan gue dipanggilnya Reng gitu kan, Rangga. Bokap manggilnya Reng. Semua orang akhirnya teater kamu manggilnya Reng. Ya udah gini aja, Reng. Kan fisik lo beda juga sama gue. Dia nggak setinggi gue gitu. Jadi ya udah gerakan-gerakan ini, terus ada koreografer Pak Desentot gitu ngasih gerakan-gerakan yang Pak Desentot dan Pak De Joko adiknya itu ngasih gerakan tari yang gimana biar bisa lembut gitu. Membanding-bandingkan kan nggak enak ya. Kayak lo lihat standar yang bagus, terus kita ngeliat ke dalam diri kita. Gimana bisa berhenti untuk tidak membandingkan sementara show must go on? Mungkin ketika kita mulai nyaman dengan apa yang kita lakukan ya. Kalau ngelihat yang yang itu, aduh, gue nggak yakin nih gue bisa kayak gitu. Iya. Tapi emang harus disadari juga bahwa kita beda kan. Kita beda. Kalau untuk acting memang tiap orang bentuk badan beda, warna suara beda, geraknya juga mungkin beda. Jadi coba nyari yang terbagus yang bisa kita lakukan sih. Pada akhirnya kita coba itu dulu. Kalau bisa sampai ke yang standar yang lebih bagus lagi, melebihi itu malah oke. Tapi paling enggak kita bisa menyamai level orang yang melakukan itu sebelumnya, tapi tidak dengan cara yang sama juga tidak masalah. Iya. Ada juga ya kalau aktor kadang-kadang misalnya kita pentas ulang nih, pemainnya ganti semua. Kita nonton video pementasan yang sebelumnya. Ada juga yang bisa copy paste cara bermain aktor yang sebelumnya, itu bisa dengan bagus karena memang ya kalau orang bilang if it ain't broke don't fix it gitu. Ya kadang-kadang cara bermain itu juga bisa. Tapi lebih menyenangkan kalau kita mencari ada cara lain, mungkin cara lain melakukannya bisa. Tapi ada juga memang poin-poin penting yang kita jangan rubah cara actingnya atau cara ucapannya, timing pengucapannya udah pas nih. Jangan tiba-tiba harus langsung ngomong, tiba-tiba milih untuk nggak langsung ngomong gitu. Itu bisa sutradara bisa ngeliat harusnya langsung ngomong. Ini emosinya keputus nih kalau nggak ngomong langsung gitu. Keputusan-keputusan acting itu ya emang membantu kita untuk merasa lebih nyaman dengan pilihan-pilihan yang kita lakukan.